warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami di mata kuliah Practical Managerial Accounting. Nah, kita sekarang sudah ada di sesi 3. Kalau kemarin kita ada di sesi 2, yaitu membahas mengenai dasar dari akuntansi manajemen. Nah, ini sekarang kita akan lebih ke perhitungan karena namanya praktek, jadi pasti banyak mengerjakan kasus-kasus. Nah, di mana nanti di dalam Practical Managerial Accounting itu kan ada buku kasusnya, nanti bisa kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, saya akan mengasihkan istilahnya kayak teorinya dulu biar kalian nanti paham cara mengisinya itu seperti apa. Nah, langsung saja, dimana sesuai dengan buku ajar yang ada. Yang pertama adalah mengenai variable costing vs absorption costing. Nah, nanti kita akan membahas mengenai kedua itu. Nah, di mana di dalam pembelajaran kali ini itu ada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai perbedaan antara variable costing dan juga absorption costing. Nah, perbedaannya apa? Bisa kita lihat nih di sini ya. Jadi variable costing sendiri ini bisa kalian lihat, ini juga ada absorption costing. Nah, kalau variable costing itu dia lebih ke istilahnya di mana caranya dia itu biaya produk itu sebanding dengan produk yang dihasilkan, itu variable costing. Nah, kalau absorption costing sendiri itu adalah kayak penyerapan biaya untuk menyerap biaya berapa yang diserap untuk menghasilkan sebuah produk, itu absorption costing. Nah, di sini bisa kalian lihat itu ada beberapa unsur. Nah, ini ada 2 poin ya, ada biaya produk dan juga biaya periode atau period cost. Ini sama, saya kasih sama di variable costing maupun absorption costing. Kemudian ini ada poin-poinnya, ada pokok-pokoknya, yaitu ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi variabel, biaya overhead produksi tetap, beban penjualan dan administrasi variabel, dan juga beban penjualan dan administrasi tetap. Nah, bisa kalian lihat nih, kalau di variable costing itu dia yang masuk ke dalam biaya produk itu hanya 3, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga BOP variabel. Sedangkan yang di absorption costing dia ada tambahan yaitu di BOP tetapnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau di biaya period, karena yang 3 tadi udah masuk di biaya produk, otomatis yang 3 ini dia masuk ke biaya period, yaitu BOP tetap, beban penjualan, administrasi variabel, dan administrasi tetap ini masuk ke period kalau yang variable costing. Sedangkan yang absorption costing itu yang masuk ke biaya period itu hanya 2 ini, jadi perbedaannya itu. Oke, kalau sudah paham, ini ada contoh 1. Nah, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam biaya produk jika menggunakan variable costing? Nah, tadi bisa kalian lihat mana nih yang nggak masuk. Yang nggak masuk mana kira-kira? Apakah A, apakah B, C, atau D? Oh, yang nggak masuk yang mana? Yang nggak masuk yang ini, biaya overhead produksi tetap, berarti yang mana? Oke, yang D berarti ya. Oke, berarti udah pada bisa ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan biaya per unit. Nah, di sini ada PT XYZ, di mana itu memproduksi sebuah produk tunggal dengan informasi sebagai berikut. Nah, jadi PT itu dia dalam sebulan dia memproduksi 100.000 unit nih ya. Perlu ditekankan 100.000 unit. Nah, biaya variabel per unitnya itu dimana di sini yang dimasukkan itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan beban penjualan dan administrasi variabel. Kemudian bawahnya adalah biaya tetap. Jadi disendirikan ya, yang ini biaya variabel, yang bawahnya adalah biaya tetap. Nah, ini nominalnya bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat ini. Kemudian kita akan menghitung dari keterangan tadi, kita akan menghitung berapa sih biaya per unit yang nantinya dihasilkan itu, per unitnya itu mengeluarkan biaya berapa kayak gitu kan. Nah, kita akan melihat nih, di sini saya kasih 2 contoh langsung. Kalau kita menggunakan variable costing itu berapa, kalau kita menggunakan absorption costing itu berapa. Nah, di sini bisa kalian lihat nih ya, ada kalau variabel costing itu yang masuk itu otomatis hanya 3 yang masuk variabel, jadi yang dimasukkan hanya 3. Kemudian kalian jumlah nominalnya
yang masuk hanya ini ya 3 sesuai slide tadi yang pertama ini kan hanya 3 yang masuknya 3. Kalau yang variable costing, jadi di sini yang dimasukkan hanya 3 dia. Kemudian ini kalian total semuanya 35.000. Sedangkan yang absorption costing itu kan dia kan ada 4. Nih ya, ada 4. Jadi yang masuk dia ada tambahan dari BOP tetap. Jadi BOP tetap kalian masukkan juga di sini. Nih ya, kalian masukkan di sini loh. Kok 8.000 bukannya BOP tetapnya 800 juta kayak gitu kan. BOP tetap ini kan 800 juta. Nih ya kan 800 juta. Oh, ternyata itu kan semua produk kalau 800 juta. Itu berarti kan harus dibagi dulu. Kan produk yang dihasilkan kan 100.000. Berarti harus dibagi dulu 100.000 untuk bisa mengetahui per unitnya berapa kayak gitu. Makanya di sini saya kasih keterangan 800 juta dibagi 100.000 unit yang diproduksi, ketemulah 8.000. Nah, setelah itu kalian total semua, maka ketemulah 43.000. Apakah nominalnya sama antara variable costing dan juga absorption costing? Oh, ternyata berbeda. Ternyata masih tinggian absorption costing. Nah, penjelasannya gimana ini? Nah, nanti penjelasannya di slide selanjutnya nanti ya, ada penjelasannya. Oke. Dimana sebelum penjelasan tadi kita lanjut kedua dulu. Nanti penjelasannya itu akan ada di akhir slide. Kita di tujuan pembelajaran 2 itu ada membuat laporan laba rugi variable costing vs absorption costing. Jadi kita akan mencoba untuk membuat laporan laba rugi dengan dua metode tersebut. Yang pertama ini ada laporan laba rugi dengan menggunakan variable costing. Nah, ini kita masih menggunakan keterangan yang sama ya, yang tadi di mana ada PT XYZ, yaitu dengan produk tunggal, informasinya masih sama persis, nominalnya masih sama. Kemudian kita ke tambahan, ini ada tambahan keterangan di mana laporan laba rugi variable costing di sini ada PT XYZ menjual produknya sebanyak 90.000 unit. Kalau tadi kan yang diproduksi ada 100.000, sedangkan kemudian yang terjual hanya 90.000 unit. Berarti yang nggak terjual kan 10.000 ya kan. Nah, selama bulan tersebut dan harga jual seharga 70.000 per unit. Berarti untung nggak nih kalau kita jual 70.000 per unit? Otomatis untung dong, seperti yang sudah kita hitung tadi kan. Ini ketemunya kan ini ya, biaya per unitnya 35.000 dan juga 43.000, sedangkan kita menjualnya 70.000, otomatis sudah untung kayak gitu. Nah, kemudian kita diminta berapakah laba atau rugi operasi dengan metode variable costing. Nah, langsung saja kita akan mencoba membuatnya. Nah, di sini ada penjualannya berapa tadi? 90.000 unit kali 70.000, karena kita kan menjualnya dengan harga 70.000. Kemudian ketemunya berapa? Ketemunya 6.300 juta. Wow, banyak banget ya. Nah, kemudian itu dikurangi biaya variabel. Jadi sebelum kalian ke tetap, kalian harus menghitung dulu variabelnya ya. Ini kita variabel dulu, dimana ada beban pokok penjualan variabel yaitu 90.000 unit kali harga per unitnya. Tadi kan sudah kita hitung tuh mengenai metode variabel costing kan ketemunya per unitnya kan 35.000. Jadi kita kalikan produk yang terjual, ketemunya 3.150 juta. Nah, kemudian kita hitung yang beban penjualan dan administrasi variabel yaitu 90.000 unit kali 5.000. Loh, kok 5.000? Ya iya kan di sini kan keterangannya kan 5.000 nih, ya kan 5.000 kan. Nah, kita menyesuaikan yang tadi, ketemulah 450 juta. Kemudian setelah sudah ketemu semua, kita hitung margin kontribusinya. Margin kontribusinya berapa? Yaitu 2.700 juta. Nah, itu kemudian setelah kita udah tahu biaya variabelnya dan kita udah tahu margin kontribusi, kita hitung biaya tetapnya. Biaya tetapnya ada seperti yang ada di keterangan ya, masih sama 800 juta dan 300 juta. Kemudian kita total ini kan 1.100.000 juta. Nah, 2.700.000 tersebut dikurangi totalnya ini, ketemulah 1.600.000 juta. Itu ketemu laba operasi jika menggunakan variabel costing. Perlu diingat ya, ini menggunakan variabel costing. Nah, selanjutnya
Setelah tadi menggunakan variable costing, kita lanjut dengan menggunakan absorption costing. Kalau tadi sudah yang variabel, kita ke absorption. Nah, dimana di sini sama penjualan, yaitu 90.000 unit kali 70.000, ketemunya 6.300.000.000 juta, kemudian dikurangi beban pokok penjualan, sama ya kayak tadi ya, 90.000 unit kali 43.000, karena kalau yang absorption kan biaya per unitnya kan 43.000, jadi dikalikan 43.000 kali yang terjual, yaitu 3.870.000 Bu. Lah yang absorption nggak ada beban penjualan, nggak ada, soalnya kan sudah dimasukkan tadi ya kan. Nah, kemudian laba brutonya berapa? Laba brutonya yaitu dikurangi aja 2, jadi ketemunya 2.430.000.000. Nah, setelah itu kita ke beban operasinya. Beban operasinya berapa nih? Jadi beban penjualan dan administrasi variabel itu 90.000 kali 5.000, yaitu 450 juta. Kalau yang di absorption itu dia masuk ke beban operasi ya. Kalau yang di sini kan dia masuk ke biaya variabel. Nah, kemudian beban penjualan dan administrasi tetap itu masih sama 300 juta sesuai dengan keterangan yang ada di tabel informasi. Kemudian setelah itu kita hitung semua, dan ini kan totalnya kan 750, berarti 2 miliar ini kita kurangi dengan 750, ketemulah 1.680.000.000. Nah, itu menggunakan absorption costing. Nah, apakah antara kedua tersebut itu sama nominalnya? Oh, ternyata berbeda. Ternyata kalau yang variable costing laba operasinya 1.600.000.000, yang absorption costing 1.680.000.000. Ternyata ada selisihnya. Selisihnya berapa? 80 juta. Wow, lumayan juga ya 80 juta kayak gitu kan. Kemudian untuk menjelaskan ini tuh gimana kayak gitu. Nah, nanti kita akan ke penjelasan lebih lanjut kenapa lebih tinggi absorption costing dibanding variable costing. Nah, sebelumnya kita akan rekonsiliasi dulu nih perbedaan laba operasi, apakah sudah betul kayak gitu ya. Kita akan melakukan pencocokan data. Nah, di sini kita lihat jumlah yang diproduksi berapa? 100.000 unit. Jumlah yang terjual 90.000 unit. Selisihnya berapa? 10.000 unit. Nah, dikalikan biaya produksi tetap per unit 8.000. 8.000 dari mana? Dari tadi ya, dari yang tadi saya jelaskan, yaitu 800 juta dibagi 100.000, karena apa, produksinya kan 100.000, jadi dibagi dulu ketemunya 8.000, kemudian setelah itu kita kali ketemulah 80 juta. Oh, bener nggak nih selisihnya 80 juta? Oke, sudah betul ya, berarti rekonsiliasi kita sudah betul, selisihnya sudah betul 80 juta, berarti perhitungannya juga sudah benar ya. Oke, kemudian ini penjelasan tadi dari perhitungan kita tadi, penjelasannya seperti ini. Nah, perbedaan laba operasi, di mana jika jumlah yang diproduksi itu 100.000 lebih dari jumlah yang terjual 90.000, berarti kan banyak yang diproduksi. Nah, maka laba absorption costing itu lebih tinggi. Nah, di dalam teorinya seperti itu, berarti perhitungan kita sudah betul ya, karena tadi kan lebih tinggi produksi dibanding yang terjual, maka laba absorptionnya itu lebih tinggi. Oke. Nah, yang kedua, jika jumlah yang diproduksi kurang dari jumlah yang terjual, laba absorption costing lebih rendah. Ini kenapa lebih rendah kayak gitu sih, kebalikannya yang di atas ya. Kalau ini kan kenapa loh, kan produksi 100.000, apakah yang terjual nanti misal 110 itu dari mana? Bisa jadi dari cadangan yang bulan kemarin kayak gitu, bulan kemarin masih sisa 10.000 produk dimasukkan ke bulan depannya kayak gitu. Nah, itu ya ini. Kemudian yang ketiga, jika jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang terjual, maka laba absorption costing sama dengan jumlah variable costing, jadi nanti nominalnya sama. Misalkan jika jumlah produksi dan jumlah yang terjual itu sama-sama istilahnya nominalnya sama, misal yang diproduksi 100.000, yang terjual juga 100.000, maka labanya antara absorption costing dan variable costing itu akan sama, jadi nggak ada selisih kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah manfaat variable costing. Nah, yang pertama adalah memudahkan penerapan GVP analysis. Nah, GVP masih ingat nggak, ini di mata kuliah akuntansi biaya.
ya kan. Nah, di mana itu cost, volume, profit. Nah, itu jadi hubungannya antara ketiganya itu yaitu biaya, volume penjualan, volume produksi dan juga profit, yang menghasilkan laba atau rugi. Nah, itu dengan variable costing biaya dibedakan menjadi biaya variabel dan biaya tetap kayak gitu. Kemudian yang kedua, dengan variable costing tinggi atau rendahnya hanya dipengaruhi oleh penjualan, bukan dengan produksi. Nah, dengan absorption costing, perusahaan dapat meningkatkan laba dengan memproduksi lebih banyak. Jadi semakin kita lebih banyak memproduksi, maka semakin banyak pula laba yang akan kita hasilkan kalau dengan absorption costing. Nah, kemudian variable costing memperlihatkan tambahan biaya dari setiap unit yang terjual dan dampak dari total biaya tetap pada laba. Nah, itu materi kita untuk kali ini di sesi 3. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di sesi 4, di sesi selanjutnya. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan dulu buku prakteknya sebisa mungkin. Nanti kita bahas bersama. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.